Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal menjelang kedatangan Tuhan. Dan kita harus tahu persis supaya kita ini tidak terombang-ambing oleh banyak pengajaran yang ngawur, banyak informasi yang salah. Dan kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita ini ketinggalan ketika pengangkatan terjadi dan kita masuk masa aniaya, masa pemerintahan si pendurhaka itu. Dan saya percaya kalau pendurhaka si antikristus memerintah, akan sangat banyak sekali kematian seperti di kitab Wahyu. Dinyatakan di Wahyu pasal yang ke-6 bahwa akan terjadi aniaya yang akan memakan banyak nyawa, martir, dan itu sangat mengerikan sekali. Kita harus sungguh-sungguh tahu bahwa kita harus benar-benar ngerti bagaimana Tuhan mempersiapkan kita hari ini. Bagian kita hari ini mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita menjadi golongan manusia yang tertinggal dan masuk pemerintahan antikristus. Karena di zaman pemerintahan antikristus akan terjadi aniaya besar. Bahkan darah martir pun jerit kepada Tuhan supaya dibinasakan antikristusnya. Tapi Tuhan suruh menunggu sebentar sampai nilai jumlah yang meninggal di dalam Kristus itu genap. Ternyata Tuhan punya hitung-hitungan tersendiri. Sebelum kita ke 2 Tesalonika pasal yang kedua, kita buka sebentar ke Wahyu pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini ketika materai yang ke-5 dibuka, maka disingkapkan, diperlihatkan jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah, karena kesaksian ini adalah martir, orang-orang yang mempertahankan imannya, dan mereka disiksa dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 10-nya, darah martir itu berteriak menjerit di hadapan Tuhan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Harus nyantai dulu, istirahat dulu saja, nikmatin waktumu hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi pada masa aniaya itu sampai jumlah genap orang-orang yang dibunuh, dibinasakan oleh si pendurhaka, sampai nilai jumlahnya genap, baru Tuhan menghabiskan, melenyapkan mereka, menghancurkan pemerintahan antikristus. Kalau kita masuk dalam masa antikristus, orang-orang yang termasuk bilangan orang yang tidak diangkat Tuhan, kita akan mengalami penyiksaan, aniaya, tekanan, himpitan. Nah, hari ini kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita tertinggal waktu pengangkatan, waktu rapture. Kita harus menjadi orang yang ikut diangkat Tuhan. Dan hari ini antikristus itu sebenarnya sudah ada, manifestasinya sudah ada, pekerjaan sudah ada, tapi belum bisa berleluasa bekerja karena ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang menahannya. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa, menjerit kepada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, masih menahan pekerjaan dia. Tapi ketika pengangkatan terjadi, orang-orang kudus yang sudah ada, baru dia akan memerintah. Kita buka di 2 Tesalonika pasal yang kedua. Mulai ayat pertama, tetapi kedatangan Tuhan Yesus, kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan dia. Jadi ketika kedatangan Tuhan dia kali di awan-awan, kita akan dijemput di awan-awan permai. Kita berkumpul, terhimpun untuk berkumpul dengan dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
Makanya kenapa kita ini meski belajar firman, ngerti kebenaran, nyelidikin firman Tuhan. Kalau dengar khotbah itu meski ada Alkitab di sampingmu, meski dicocokin. Kalau dengar khotbahnya pendeta, dicek dulu, di-recheck nih apa yang disampaikan itu firman Tuhan atau bukan, atau yang menyampaikan nubuatan, dan nubuatan itu berubah terus. Setahun bisa, sebulan bisa nubuat 2 kali 3 kali, dalam setahun nubuatannya bisa 52 kali, berarti ada tiap minggu dia bernubuat, tetapi malah bikin bingung dan ada yang digenapin. Itu bukan nubuat tapi lu buat-buat. Ini kita mesti ngerti nih. Jadi kalau ada orang bernubuat itu mesti dicocokin dulu dasarnya, meski firman nih. Tuhan ngomong apa di dalam firman. Tidak bisa kita pegang karena dapat ilham dari Roh Kudus, Kalau kita percaya seperti itu, nggak dicocokin sama firman, ujungnya kita menjadi orang yang ngawur, orang tersesat, ngeroh, tapi lupa dengan dasar kebenaran firman Allah. Jadi kita harus ngerti jelas kenapa orang Kristen itu harus bertumbuh. Kebanyakan orang yang disesatkan, orang yang murtad itu adalah mereka yang tidak memahami kebenaran. Bapak Ibu harus ngerti kebenaran. Bapak Ibu yang mendengarkan saya harus mengerti kebenaran. Yang datang beribadah harus ngerti kebenaran. Yang mendengarkan di YouTube pun harus ngerti kebenaran dengan benar, dengan ngerti, yakin. Sehingga tidak mudah lagi disesatkan, tidak mudah lagi dibengkokkan, tidak mudah diperdaya dengan tipu daya pengajaran yang ngawur. Saya berharap Bapak Ibu bertumbuh terus di dalam Kristus, mengalami kepenuhan dengan Kristus. Bapak Ibu harus mengalami Yesus sendiri, tingkat kedewasaan yang penuh, menyerupai, serupa, segambar dengan Tuhan, sehingga tidak mudah lagi diombang-ambing oleh pengajaran guru-guru palsu, nabi-nabian yang nubuatnya berubah terus. Tujuannya bukan, ternyata banyak orang bernubuat, tiap minggu bernubuat, ternyata yang dikejar bukan perkenanan Tuhan, yang dikejar adalah subscriber dan viewer serta AdSense. Ya, ini nabi-nabian, ini nabi YouTube ini namanya. Nah, kita harus ngerti ini. Jangan sampai, saya pun setiap hari bagikan firman, saya juga harus tahu kemurnian hati saya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak diberkati, merasa nggak usah dengerin. Bahkan even khotbah saya pun nggak perlu dengerin. Kalau Bapak Ibu nggak merasa diberkati dan pengajaran saya ngawur. Saya berharap Bapak Ibu semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berubah serupa segambaran Kristus, hidup Bapak Ibu menjadi berkat. Kuat, kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan, tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran yang baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan dan lain sebagainya. Ngomong Tuhan mudah ada datang di sini sebentar lagi tahun ini, karena tidak ada yang tahu tepat dan pastinya tanggalnya pun tidak tahu, harinya pun kapan tidak ada yang tahu. Bagian kita hari ini adalah mempersiapkan diri dengan baik supaya kita ikut diangkat di awan permai dan tidak masuk dalam pemerintahan si pendurhaka. 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Kenapa banyak orang disesatkan? Karena tidak ngerti kebenaran. Berapa banyak orang Kristen yang hanya minggu ke gereja nggak ngerti kebenaran dan merasa tahu ayat 1, ayat 2 ayat aja sudah merasa tahu dan merasa ngerti semuanya. Nah, Bapak Ibu harus bertumbuh terus di dalam Kristus, mengalami pengenalan kepenuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengenali Tuhan itu secara utuh, secara ungkul. Dari situ baru kita akan mengalami kedewasaan yang penuh. Tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah murtad, tidak mudah putus asa, tidak mudah stres. Karena yang dipegang adalah janji Tuhan. Karena hidup kita adalah karena janji Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan supaya janjinya digenapi yang dalam kehidupan kita. Terus, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Sebelum datangnya hari Tuhan, harus ada murtad dulu. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Harus muncul antikristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam banyak penafsiran, dalam banyak pendapat para hamba Tuhan, bahwa
dan saya menyetujui itu bahwa dimulai dari apa yang terjadi di Israel ketika Bait Allah sudah dibangun, karena Alkitab di sini mengatakan antikristus harus duduk di Bait Allah, berarti Bait Allah yang ada di Israel harus dibangun dulu, baru Israel akan terjadi, otomatis dia akan berkuasa, mungkin menjajah atau kita tak apa tahu. Saya sendiri tidak tahu persisnya seperti apa, tapi antikristus akan berada di Bait Allah dan mengaku sebagai Allah, ingin dipuja, ingin disembah. Saya percaya kita ngelihat kejadian Timur Tengah hari ini, apa yang terjadi, benar-benar mulai digenapin perang Gog dan Magog. Kita tidak pernah tahu, tapi terlihat jelas bahwa Rusia sudah mendukung Iran, dan terjadi banyak masalah antara Turki, dan kemungkinan besar mereka akan terjadi perang besar yang akan merembet kemana-mana. Baru munculnya si pendurhaka itu, barulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan ajaib. Bagian kita hari ini apa? Mempersiapkan diri dengan baik. 5. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Paulus ngomong kepada jemaat di Tesalonika, mengajarkan ini, ingat baik-baik apa yang pernah saya ajarkan ini. Kamu mesti tahu persis ini apa yang saya ajarkan. Paulus terus ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Memang kedurhakaan hari ini sudah mulai bekerja. Pekerjaan antikristus sudah manifestasi, sudah kelihatan sekali. Kelihatan para pendurhakaan juga ada. Orang-orang yang durhaka pun juga banyak sekali. Orang yang hidup dalam dosa dengan bangga dengan dosanya juga muncul di mana-mana. Dan kita akan melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi ke depan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi antikristus itu ada yang menahan hari ini. Siapa yang menahan itu? Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Jadi yang menahannya itu harus disingkirkan dahulu. Saya percaya ini harus terjadi pengangkatan dahulu. Ketika ada pengangkatan, orang-orang kudus yang berdoa di muka bumi, yang hatinya tulus, hatinya murni, menyembah Tuhan, merindukan kebangunan rohani, bergaul dengan Tuhan, ini ketika diangkat, maka yang menahannya itu disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka, ayat yang ke-8, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Bayangin. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya. Bapak Ibu, bagian kita hari ini adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kapan Tuhan datang? Persisnya kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Kalau ada orang yang aku tahu tanggal, bulan, tahun, itu namanya penyesatan. Itu udah ngawur sekali, tidak perlu dipercayain. Bagian kita hari ini adalah mempersiapkan diri dengan baik, membereskan hati supaya benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang mendadak dengan sekejap mata, jangan sampai kita tertinggal. Kalau sampai tertinggal, kita akan masuk dalam pemerintahan antikristus, penderitaan yang luar biasa sekali. Dan ada kemungkinan kalau mau percaya Tuhan harus mati, dibunuh menjadi martir Tuhan. Dan itu tidak mudah. Buat orang-orang yang memiliki keteguhan hati, iman yang kuat, pasti tetap teguh kokoh percaya Tuhan. Tapi buat orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Kristus, ketika ditinggal Tuhan, bayangin apa yang terjadi. Pasti akan terjadi pemurtatan yang gila-gilaan. Bagian kita hari ini adalah mempersiapkan diri kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, memiliki iman yang kokoh dan teguh, dan kita bisa ngajar kepada orang lain, persiapkan keluarga kita, teman-teman kita, menjadi berkat di komunitas kita, untuk menjadi berkat yang mempersiapkan, menjadi orang yang mempersiapkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menjadi mempelainya Kristus. Bapak Ibu, saya percaya karena ada banyak teori penafsiran yang mengajarkan ada macam-macam, tapi saya percaya sebelum antikristus memerintah di muka bumi, dan antikristus sekarang ada yang menahannya adalah orang-orang kudus, termasuk kita adalah bagian orang-orang kudus yang menahan, yang berdoa, jerit sama Tuhan. Pekerjaannya tidak begitu manifestasi. Ketika orang-orang kudus ini sudah diangkat Tuhan, terjadi rapture, baru terjadi manifestasi penguasaan dan
penaklukan pekerjaan nanti Kristus itu begitu real dan nyata, sampai benar-benar menyiksa menderita selama 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua, sampai terjadinya benar-benar Tuhan campur tangan. Dan saya percaya bagian kita hari ini adalah mempersiapkan hati kita. Hati kita ini harus benar-benar didapatin Tuhan itu bersih. Berapa bulan, hampir setengah tahun saya ngomong tentang masalah hati. Hati kita ini harus didapati bersih, bebas dari sakit hati, bebas dari tersinggung, bebas dari kepahitan. Kalau Bapak Ibu nggak jaga kekudusan hari ini ya, tiba-tiba Tuhan datang mendadak, jangan Bapak Ibu didapatin berdosa dan ditinggal Tuhan. Hari ini persiapkan hatimu. Saya setiap hari berjaga-jaga. Tuhan Yesus datang kedua kali ada dua macam menurut saya. Pertama, memang real datang di awan-awan permai menjemput kita, orang kudusnya. Dan yang kedua adalah Tuhan memanggil kita. Artinya kita dipanggil ke hadiratnya, meninggal. Apakah kita benar-benar siap ketika menghadapi kejadian seperti itu? Nah, bagian kita hari ini, ada bagian Tuhan yang akan dikerjakan. Bagian kita adalah benar-benar berubah, bertobat, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita ditinggal Tuhan. Jangan sampai ditinggal Tuhan ketika pengangkatan datang. Persiapkan hatimu. Bapak Ibu, hari ini mulai dengan memeriksa hati masing-masing, supaya hati ini tetap benar di hadapan Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Semakin hari, semakin berjalan kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita ini berdoa, kalau kita ini menyembah Tuhan, kalau kita ini melayani Tuhan, bukan karena kita takut tidak diangkat dan kita masuk pemerintahan Antikristus, bukan. Karena kenapa kita bisa menyembah, kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, berdoa, karena kita sungguh mencintai Tuhan. Hati kita ini meluap-luap berkorban untuk mencintai Tuhan. Ketika hati kita ini cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan bawa kita, Tuhan akan proteksi kita, Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang dan mempersiapkan mempelai Kristus di awan-awan permainan. Kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini saatnya kita mengkoreksi diri, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mulut, menjaga perkataan. Jangan sampai setan ambil keuntungan dalam setiap kelemahan kita, dan ujungnya kita akan dibikin babak belur. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Kita akan diangkat Tuhan bersama-sama di awan permai, dan kita akan mengalami kemenangan. Saya percaya Tuhan akan menjagain hati kita, menuntun Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara terkasih, dituntun dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut masuk masa aniaya, takut masuk neraka, bukan. Karena Tuhan satu-satunya yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kita terus semakin hari semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amen. God bless you.